Sampai saat ini, organisasi Hamas yang membela Palestina terus-menerus melakukan perlawanan terhadap pasukan militer Israel. Nah, di tengah-tengah perang berkecamuk itu, beberapa negara termasuk Rusia juga ikut angkat bicara terkait masalah ini. Tanggapan tersebut disampaikan langsung oleh Maria Zakharova, selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia. Dalam tanggapan tersebut, pihak Rusia bilang kalau perang ini bisa diselesaikan dengan cara negosiasi. Negosiasinya terkait pembentukan negara Palestina serta batas-batas wilayah dengan Israel. Namun yang paling ngagetin karena Rusia mengklaim kalau kejadian ini nggak akan terjadi jika nggak ada campur tangan blok barat. Waduh, ini kok malah nyalahin blok barat? Emang campur tangan mereka apa? Kemenlu Rusia bilang kalau negara-negara barat selalu aja ngeblokir resolusi PBB terkait Timur Tengah. Alhasil PBB nggak bisa turun buat ikut campur dalam peperangan ini. Jadinya bisa dibilang 1.500 warga Israel yang melayang juga ada sangkut pautnya dengan pihak barat yang enggan untuk mendamaikan Palestina dan juga Israel. Lucunya sih, saat ini negara-negara barat mengecam tindakan Hamas yang mereka sebut sebagai teroris. Mereka nggak sadar kalau di saat Palestina nggak berdaya diserang habis-habisan sama Israel, negara-negara barat seolah bungkam atas perilaku keji yang pihak mereka buat. Bahkan saat ini Rusia menuding Amerika Serikat menggunakan cara destruktif pada konflik antara Palestina dan juga Israel. Pasalnya, Amerika Serikat meminta warga Palestina untuk bergabung ke Israel dan mengiming-imingi bantuan sosial ekonomi. Padahal negara-negara lain tanpa terkecuali Rusia pun tahu kalau Palestina ini juga pengen merdeka di tanah kelahiran mereka sendiri. Makanya Rusia berusaha untuk mendamaikan Israel dan Palestina, biar Palestina bisa tenang dan merdeka di tanah mereka. Tapi keberpihakan Rusia ke Palestina juga ada sangkut pautnya nih dengan hubungan diplomatik yang terbangun. Soalnya udah dari dulu Rusia memang cukup dekat dengan Palestina. Beberapa kali pemimpin negara mereka berkunjung ke Rusia dan disambut baik oleh pimpinan negara mereka. Bahkan Rusialah yang menjadi negara paling getol menyuarakan kemerdekaan Palestina di tataran PBB. Dan hingga saat ini Rusia terus-menerus mengirimkan sumbangan kemanusiaan untuk warga Palestina yang terkena dampak peperangan. Beda cerita kalau hubungan antara Rusia dengan Israel. Bisa dibilang hubungan mereka malah penuh dengan masalah. Soalnya sebenarnya dari dulu Rusia dan Israel punya hubungan diplomatik yang cukup dekat layaknya Rusia dan Palestina. Bahkan Israel lebih memilih pro ke Rusia dibanding ke negara-negara manapun. Tapi pada saat invasi Rusia ke Ukraina berlangsung, hubungan kedua negara akhirnya goyah. Awalnya sih Israel mendukung penuh tindakan Rusia. Tapi karena melihat Amerika Serikat nggak senang dengan tindakannya yang condong ke Rusia, akhirnya Israel bermanuver dan mendukung Ukraina. Nah di sini nih Rusia bingung sebenarnya Israel ini berada di pihak mana. Akhirnya hubungan diplomatik antara Rusia dan Israel agak goyah. Jadi bisa disimpulkan kalau Rusia lebih dekat dengan Palestina daripada Israel. Nah, kebetulan saat ini Amerika katanya ngerahin kapal induk USS Gerald R. Ford mereka untuk membantu Israel dalam penyerangan. Kapal induk kebanggaan Amerika tersebut katanya udah stay di Laut Israel untuk melakukan serangan cepat terhadap Hamas. Ngerinya, kapal induk milik Amerika ini membawa 75 unit lebih jet tempur untuk melakukan serangan udara. Kalaupun Hamas ingin menghancurkan USS Gerald R. Ford, mereka harus berhadapan dengan berbagai persenjataan yang tersemat di kapal induk milik Amerika ini. Oke, kalau emang Rusia benar-benar mendukung penuh Palestina, bukan hal mustahil negara yang dijuluki beruang merah tersebut mengerahkan kapal induk Admiral Kuznetsov mereka untuk melawan USS Gerald R. Ford.
Apalagi kapal induk kebanggaan Rusia ini membawa 30 hingga 50 unit jet tempur untuk membela warga Palestina yang sudah lama tertindas. Kalaupun mereka menyerang balik, kapal induk ini akan mengeluarkan persenjataannya sebagai bentuk pertahanan dari Admiral Kuznetsov. Tapi kayaknya dalam waktu dekat ini Israel nggak akan melancarkan serangan laut maupun udara. Soalnya dikabarkan Israel sudah menarik 300.000 pasukan dari personel cadangan mereka dan memberikan peringatan kepada warga Palestina untuk pergi. Ya sudah jelas kalau dalam waktu dekat ini Israel bakal menyerang Palestina di sektor darat. Dan sudah pasti mereka akan mengerahkan alutsista kebanggaan mereka yaitu tank Merkava. Seperti yang diketahui bersama, Merkava bukanlah tank sembarangan. Tank Merkava yang berdiri gagah sebagai kebanggaan militer Israel sudah lama dikenal sebagai salah satu mesin perang yang paling tangguh dan handal di medan tempur. Seenggaknya menurut mereka, senjata utama Merkava menggunakan meriam 120 mm smoothbore menjadi andalan di medan tempur, memberikan kekuatan tambahan yang mematikan pada musuh-musuhnya. Sementara itu, senjata sekundernya yang mencakup senapan mesin dan mortir 60 mm serta sistem pertahanan aktif menambahkan lapisan proteksi dan kemampuan ofensif. Beda cerita jika pihak Palestina. Kalau Rusia benar-benar mendukung, Hamas akan dipersenjatai dengan alutsista tank T-90 untuk memerangi pasukan Israel. Dengan senjata utama yaitu meriam smoothbore berukuran kaliber 125 mm, tank Merkava akan hancur lebur kena meriam ini meskipun berada di jarak 6 km. Nggak cuman sampai di situ aja, T-90 juga dilengkapi senjata jarak dekat berupa senapan mesin berkaliber 12,7 mm dan juga 7,62 mm. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau Israel juga bakal menyerang di sektor udara. Apalagi negara tersebut sudah nyiapin jet tempur F-35 yang dibeli dari Amerika. Sebenarnya F-35 ini termasuk jet tempur yang berada di kelas middle fighter jet. Soalnya jet tempur besutan Amerika tersebut bisa melaju di kecepatan supersonik 2065 km per jam. Nggak cuman itu aja, jet ini juga bisa menjangkau area sejauh 1.110 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Selain itu, jet ini juga membawa berbagai jenis persenjataan seperti senjata api, berbagai macam rudal, hingga beberapa jenis bom yang cukup mematikan untuk dijatuhkan. Nah, lawan yang sebanding dengan F-35 sudah pasti Mikoyan MiG-35. Soalnya jet tempur buatan Rusia ini juga bisa melaju di kecepatan supersonik hingga 2.600 km per jam. Selain itu jangkauannya pun mampu mencapai 2.100 km. Jet tempur ini juga membawa berbagai jenis persenjataan seperti meriam 30 mm, berbagai macam rudal, hingga bom yang siap meluluh lantakan Israel. Cuman semoga aja peperangan antara Palestina dan Israel cepat berakhir biar korban perang gak tambah banyak. Cuman semoga aja peperangan antara Palestina dan Israel cepat berakhir ya, biar korban perang gak bertambah banyak.